the rain is gone. I can see all obstacles in my life. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright, bright, sunshine day. It's gonna be bright, bright, sunshine day. Yes, I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings has gone away. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be bright, bright, sunshine day. Look all around, there's nothing but blue skies. Look straight ahead, there's nothing but blue skies. Yeah. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here's the rainbow I've been praying for. It's gonna be bright, bright, sunshine day. It's gonna be bright, bright, sunshine day. It's gonna be bright, oh, oh, sunshine day. It's gonna be bright, sunshine day. Terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Calvin Jeremy. Baik. Sekarang saya akan berbincang bersama Ibu Lina Teguh di sini. Kalau biasa saya berbincang dengan Pak Mario, saya ingin tahu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bu Lina, mungkin pertanyaan saya yang pertama, saya sangat amat ingin tahu Pak Mario itu waktu masih muda seperti apa, Ibu? Mas Silbra minta jawaban jujur dari saya. Jujur, Bu. Pak Mario muda dengan sekarang tidak jauh beda. Jahil, nakal, suka mengganggu. Punya aja jawaban untuk apa saja. Ya, jadi saya sebut beliau itu the master of alasan. Sekarang kita bicara mengenai awal-awal pernikahan Ibu Lina dengan Pak Mario. Ini kan tentunya tidak langsung berjalan langsung up, ada di atas, Bu. Tapi merintih dari awal sampai ke tingkat yang seperti sekarang. Yang paling sulit dulu masa seperti apa sih, Bu? Di awal pernikahan kami, beliau itu resign dari bank, di mana beliau sudah mencapai posisi vice president, dan semuanya beliau tinggalkan. Dan saya waktu itu juga baru kembali dari luar negeri, sehingga kaget dengan kehidupan di Jakarta seperti itu, menikah, suami yang memutuskan untuk berhenti berkarir di bank. Jadi itu seperti istilahnya memulai karir barunya dan memulai rumah tangga baru. Kami pernah tinggal di garasi, kami pernah punya uang kurang dari 100.000 untuk bertahan hidup. Tapi karena suami saya memiliki keinginan untuk menjadi lebih berguna bagi lebih banyak orang, saya menuruti apa yang beliau inginkan. Memulai dari bawah. Seperti yang beliau katakan, memang susah, tapi katanya saya pinter melihat potensi. Tadi Ibu mengatakan sempat tinggal di garasi, Bu. Iya. Untuk
seorang wanita yang diajak menikah lalu tiba-tiba harus tinggal di garasi padahal tadinya Pak Mario adalah vice president di sebuah bank yang besar. Apa rasanya, Bu? Awalnya kalau kita mau lihat susahnya, memang susah. Tapi seperti saya katakan tadi, beliau itu nakal, jahil, suka menggoda. Jadi saya tidak lihat garasinya, saya lihat nakalnya, saya lihat suka menggodanya itu. Jadi tidak kelihatan susahnya. Mungkin harus saya luruskan dulu sedikit di sini. Ini menggoda Ibu ya? Menggoda saya Iya. Kembali ke Pak Mario waktu perjalanan karirnya, Bu. Ibu tadi mengatakan juga sempat kecewa, sedih. Nah, seperti apa sih Pak Mario kalau lagi sedih, kalau lagi kecewa, kalau lagi marah? Oh, Pak, seorang Mario Teguh itu juga manusia biasa. Sering gagal, keras kepala. Nah, sorry Hani ya, saya harus ceritakan apa adanya. Sering gagal, keras kepala, tetapi banyaknya kegagalannya dengan keberhasilan yang beliau capai, itulah yang menjadikan beliau Mario Teguh seperti sekarang. 10+1, Ibu Lina, bahwa setelah begitu banyak kesuksesan yang didapatkan oleh Pak Mario, beliau tidak berhenti untuk berkarya dan ingin lebih lagi. Kedepannya Ibu melihat seperti apa? Perubahan apa dari 10 menjadi +1 itu? Sifat beliau yang paling saya kagumi adalah beliau tidak pernah berhenti sebelum capek. Bahkan setelah capek pun beliau tidak berhenti. Itulah dimana saya lihat beliau betul-betul menjalankan 10+1 seperti yang diambil topiknya malam ini. Karena setiap kali mau tidur ada lagi saja. Tunggu, saya akan tulis 1 halaman lagi. Sebelum tidur, tunggu, saya akan baca 2-3 halaman lagi. Itu yang saya kagumi dari beliau, tidak pernah berhenti. Bukunya banyak. Kadang-kadang beli 1 judul 2 kali. Dan masih ada beberapa yang belum dibuka dari bungkusnya. Dan kadang-kadang judulnya saja sudah memberikan beliau inspirasi. Gitu. Jadi bukunya tidak pernah dibuka, atau dapat inspirasi, menulis lebih banyak dari tebalnya buku itu sendiri. Luar biasa. Di awal dulu, Bu, Pak Mario itu, yang membuat Ibu tertarik dengan Pak Mario itu apa sih? Yang membuat saya tertarik, Mas Ibram, sampai sekarang saya juga masih bingung gitu. Tapi yang paling membuat saya tertarik kepada beliau adalah niat baiknya. Beliau itu sedikit sekali orang yang saya lihat sangat jujur. Dan suami saya, Mario Teguh, itu orang yang sangat jujur, Mas Ibram. Itu satu. Selain ayah saya, beliau orang yang saya tahu sangat jujur. Haknya pun kadang-kadang beliau tidak ambil karena melihat bahwa orang lain lebih membutuhkannya. Nah, itulah yang mungkin membuat saya tertarik. Kalau ketampanan kan Mas Ibran tahu sendiri. Ya, gimana ya? Gimana ya? Sama satu lagi mungkin, Iya. kelihayan beliau menari perut. Wow, itu beneran, Ibu? Beneran. Tapi hanya untuk konsumsi. Iya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan rating kita kalau itu dilakukan di sini, Bu ya. Ibu, ada perbedaan nggak Pak Mario ketika masih pacaran dengan setelah sekian tahun menikah? Selain berjiwa sebagai seorang motivator, Pak Mario itu juga berjiwa seni yang begitu kuat ya, Bu ya? Oh iya, waktu beliau kuliah di Amerika dulu, beliau membayar uang kuliahnya dari menjual lukisan. Oh. Iya. Lukisan Pak Mario sendiri? Lukisan Pak Mario sendiri, betul. Dan sekarang masih banyak karya-karyanya yang disimpan beberapa temannya di Amerika. Kalau bermain musik juga, Pak Mario bermain musik? Main musik bisa, tapi masalahnya enak didengar itu yang... Oh, oke. Bicara soal enak didengar, tadi di awal Pak Mario kan bernyanyi, Bu. Oh, kalau nyanyi itu kan karena merayu saya dulu. Oh. Jadi setiap merayu saya, menyatakan isi hatinya, beliau nyatakan dengan membawakan lagu. Dimanapun kami berada, bisa di kafe pinggir jalan. Kami pernah satu malam di pasar seni. Tiba-tiba beliau menarik tangan saya, mengajak berdansa dan bernyanyi di tengah kerumunan orang banyak. Sehingga waktu itu beberapa pasangan yang sedang pacaran juga akhirnya ikut. Pak Mario yang nyanyi, mereka yang dansa gitu. Oh. Gitu. Menurut Ibu sendiri, apakah dengan cara-cara seperti itu masih membuat Ibu merasa bergetar melihat Pak Mario bernyanyi? Mas Ilbram,
Nakal ya tanyanya. Bagaimana kalau kita dengar Pak Mario bernyanyi khusus untuk Ibu Lina di kesempatan kali ini? Fly. Gimana dulu? Saya dulu kalau ke kafe dimanapun ada Ibu Lina, di situ saya tinggal ke depan lalu saya minta pianonya main. Fly me to the moon. Fly me to the moon and let me sing along the sky. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. So, love. Sahabat-sahabat saya yang super, sebetulnya saya dididik oleh ayah saya untuk menghadiahkan keberhasilan itu kepada wanita yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kepada istri. So saya hadiahkan kepada Ibu Lina keberhasilan Golden Ways. Mudah-mudahan Golden Ways Golden Ways tetap bisa melayani saudara-saudara kita di seluruh dunia, di Indonesia terutama. Terima kasih. Amin. Jadilah orang-orang yang menyiapkan diri bagi seanggun-anggunnya pensiun. You are the show. Jangan lupa, you are the show. Itu.